Shalom saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Iman kita selalu harus terus bertumbuh. Namun bukan itu saja, ada kalanya iman kita bisa tergoncang dengan apa yang kita alami, apa yang kita dengar, atau yang kita lihat. Disitulah saudara kita membutuhkan membaca firman Tuhan, di mana firman Tuhan sekali lagi akan meneguhkan iman kita. Ketika firman Tuhan meneguhkan iman kita, maka iman kita menjadi iman yang kokoh. Karena iman yang dilandasi oleh kebenaran, dan kebenaran itu adalah firman Allah. Salam jumpa dalam program Tuhan adalah Gembalaku. Saudara, apakah mudah bagi seseorang untuk menggenapi nubuat tentang Mesias, sebagaimana yang tercantum di dalam Perjanjian Lama? Tentu tidak mudah, bukan? Selain nubuat yang tercantum dalam Perjanjian Lama tentang Mesias begitu banyak, sejak dikandung sampai mati, dengan segala detailnya. Namun juga, saudara, setiap bagian yang harus digenapi itu juga tidak mudah, jikalau tidak kita katakan mustahil. Karena hal-hal itu tergantung kepada perbuatan orang lain, di mana orang-orang itu terlibat. Tetapi orang-orang ini tidak tahu tentang nubuatan itu. Seperti misalnya para prajurit Romawi. Mana mereka peduli dengan kitab Taurat orang Yahudi? Boleh dapat saya katakan, saudara, bahwa Tuhan Yesus tidak langsung campur tangan dalam pengertian lahiriah untuk penggenapan-penggenapan tersebut. Tetapi ternyata Tuhan Yesus menggenapi seluruh nubuatan Perjanjian Lama. Saudara, Allah melakukan semuanya itu agar kita ini boleh mengenal Sang Juru Selamat, yaitu Yesus Kristus. Karena di tengah-tengah dunia ini, saudara, kita tahu ada begitu banyak tawaran-tawaran yang begitu bagus kelihatannya. Dan seringkali, saudara, manusia tidak meneliti dengan baik. Disitulah mengapa setiap orang perlu membaca firman Tuhan, meneliti dengan baik, untuk mengenal siapakah Yesus. Saudara, mari kita membaca Lukas pasal 19, ayat 28 sampai 40. Dan setelah mengatakan semuanya itu, Yesus mendahului mereka dan meneruskan perjalanannya ke Yerusalem. Ketika ia telah dekat Betfage dan Betania yang terletak di gunung yang bernama Bukit Zaitun, Yesus menyuruh 2 orang muridnya dengan pesan, "Pergilah ke kampung yang di depanmu itu, pada waktu kamu masuk ke situ, kamu akan mendapati seekor keledai muda tertambat yang belum pernah ditunggangi orang. Lepaskanlah keledai itu dan bawalah kemari. Dan jika ada orang bertanya kepadamu, mengapa kamu melepaskannya? Jawablah begini, Tuhan memerlukannya." Lalu pergilah mereka yang disuruh itu dan mereka mendapati segala sesuatu seperti yang telah dikatakan Yesus. Ketika mereka melepaskan keledai itu, berkatalah orang yang mempunyai keledai itu, "Mengapa kamu melepaskan keledai itu?" Kata mereka, "Tuhan memerlukannya." Mereka membawa keledai itu kepada Yesus, lalu mengalasinya dengan pakaian mereka dan menolong Yesus naik ke atasnya. Dan sementara Yesus mengendarai keledai itu, mereka menghamparkan pakaian di jalan. Ketika ia dekat Yerusalem, di tempat jalan menurun dari Bukit Zaitun, mulailah semua murid yang mengiringi dia bergembira dan memuji Allah dengan suara nyaring. Oleh karena segala mujizat yang telah mereka lihat, kata mereka, "Diberkatilah dia yang datang sebagai Raja dalam nama Tuhan. Damai sejahtera di sorga dan kemuliaan di tempat yang maha tinggi." Beberapa orang Yahudi yang turut dengan orang banyak itu berkata kepada Yesus, "Guru, tegurlah murid-muridmu itu." Jawabnya, "Aku berkata kepadamu, jika mereka ini diam, maka batu ini akan berteriak." Saudara yang terkasih dalam Tuhan, untuk memasuki kota Yerusalem kali ini, Tuhan Yesus tidak masuk begitu saja. Namun Tuhan Yesus menyuruh kedua muridnya untuk mengambil keledai muda yang tertambat di sebuah kota.
Saudara, tentu keledai itu bukan milik Tuhan Yesus, tetapi milik orang lain. Dan ketika murid-muridnya pergi, maka dia menjumpai keledai muda itu yang tertambat seperti apa yang Yesus katakan. Dan Yesus sudah berpesan, jikalau engkau mengambilnya, lalu yang punya tanya, untuk apa? Maka engkau katakan, Tuhan memerlukannya. Saudara, menarik sekali, mengapakah Tuhan Yesus perlu melakukan tindakan seperti ini? Saudara, bukankah perintah Tuhan ini sifatnya sangat spekulatif, bukan? Spekulatif dalam arti, kan tidak ada kepastian bahwa orang yang punya keledai itu akan meminjamkan keledainya kepada Tuhan Yesus. Namun, Tuhan Yesus pada kali ini adalah terakhir kali dia masuk ke Yerusalem karena dia akan menjalankan misi penebusannya. Dia memerintahkan murid-murid itu untuk mengambil keledai itu. Saudara, apakah pesan firman Tuhan bagi kita? Saudara, yang pertama, apa yang Tuhan Yesus perbuat tidak ada yang kebetulan atau bersifat insidentil. Melainkan ia melakukannya karena ia adalah Mesias yang menggenapi apa yang tertulis di dalam Perjanjian Lama. Saudara yang kasih dalam Tuhan, seberapa pentingkah Yesus masuk ke kota Yerusalem terakhir kali dengan menaiki keledai? Ternyata penting sekali. Karena ada tertulis di dalam Alkitab. Di dalam kitab Sakaria pasal 9 ayat 9. Di situ dikatakan, bersorak-soraklah dengan nyaring hai putri Sion. Bersorak-sorailah hai putri Yerusalem. Lihat, rajamu datang kepadamu, ia adil dan jaya, ia lemah lembut dan mengendarai seekor keledai. Seekor keledai beban yang muda. Saudara, detail bukan? Demikian juga perintah Tuhan Yesus detail bukan? Engkau akan mendapati seekor keledai muda yang tertambat. Persis seperti tulisan Sakaria pasal 9 ayat 9. Saudara yang kasih dalam Tuhan, kita tidak mengerti bagaimana apa yang terjadi dari apa yang kita baca bisa persis seperti yang ada di kitab Sakaria. Yang saya maksud persis adalah di dekat sana ada seekor keledai muda yang tertambat. Persis seperti yang ditulis di dalam kitab Sakaria. Yang kedua, Yesus bisa meminjam keledai itu dan menunggang keledai itu masuk Yerusalem. Persis seperti yang di dalam kitab Sakaria. Dan bukan itu saja. Sebagaimana yang ditulis kitab Sakaria. Ketika Yesus masuk ke Yerusalem, maka murid-muridnya bersorak-sorai akan kedatangan dia. Persis seperti apa yang ditulis di dalam kitab Sakaria. Bahkan ketika pemimpin-pemimpin agama melarang murid-muridnya dengan meminta kepada Yesus supaya murid-murid tidak bersorak-sorak seperti itu. Maka Tuhan berkata, jikalau mereka tidak bersorak-sorak, batu-batu ini akan berteriak. Artinya apa? Artinya, saudara, nubuatan mengenai Mesias di dalam diri Yesus tidak pernah tidak digenapi. Harus digenapi secara detail. Saudara yang kasih dalam Tuhan. Apakah maksud Tuhan dengan seluruh apa yang dia lakukan? Saudara, tidak lain dan tidak bukan. Dia menggenapi seluruh nubuatan perjanjian lama tentang Mesias. Tetapi melalui tindakannya, dia menyatakan siapakah dirinya. Dia adalah Mesias itu. Saudara, apa yang terjadi dalam penggenapan tidak mungkin adalah sebuah kebetulan. Karena akan terlalu banyak kebetulan di dalam penggenapan itu. Tetapi yang terjadi adalah memang itu rancangan Tuhan. Karena dia adalah Mesias.
Jikalau dia bukan Mesias, maka pasti ada banyak nubuatan yang tidak sanggup digenapi. Yang kedua, Saudara, Yesus Kristus datang ke dalam dunia 2000 tahun yang lalu adalah untuk membawa damai sejahtera bagi hidup kita. Saudara, inilah pesan yang sangat kuat ketika Tuhan Yesus menunggang keledai muda masuk ke kota Yerusalem. Saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan, Yesus masuk ke kota Yerusalem dengan menunggang keledai, memberitahukan bahwa dia datang untuk membawa damai sejahtera bagi umat manusia. Saudara yang kasih dalam Tuhan, bukankah itu misi Kristus ketika dia naik ke atas kayu salib? Dia naik ke atas kayu salib adalah membawa damai sejahtera bagi manusia. Tentu damai sejahtera yang pertama yang sangat penting yang Tuhan berikan adalah manusia berdamai dengan Tuhan Allah. Dengan pengampunan dosa, dengan perantaran Yesus Kristus, maka manusia diterima oleh Allah Bapa melalui iman. Saudara yang kasih dalam Tuhan, relasi manusia dengan Allah yang diperdamaikan, itu adalah kunci damai sejahtera yang sesungguhnya. Karena tanpa itu, seberapapun jerilalah manusia untuk mencari damai sejahtera, manusia tidak pernah mengalami damai sejahtera. Karena alam semesta, materi, apapun dalam dunia ini, tidak dapat memenuhi damai sejahtera manusia. Manusia membutuhkan damai sejahtera yang dari Allah. Damai sejahtera Allah diperoleh manusia ketika manusia memiliki relasi damai sejahtera dengan Allah itu sendiri. Saudara, Tuhan Yesus masuk kota Yerusalem, menunggangi keledai, memberitahukan kepada kita, dialah Raja damai itu. Saudara, hidupmu dan hidupku membutuhkan damai sejahtera. Saudara, hanya Yesus. Di dalam Dia, engkau menerima damai sejahtera itu. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih untuk bagian firman Tuhan yang indah. Karena firman Tuhan mengkonfirmasi siapakah Yesus. Dan apa yang Yesus lakukan mengkonfirmasi siapakah Yesus. Dan kami bersyukur Tuhan datang untuk memberikan damai sejahtera dalam hidup kami. Biarlah kami menjadi orang yang wise, yang bijaksana. Di tengah tawaran dunia yang menggiurkan. Tapi kami meneliti dengan baik dalam kitab suci. Sesungguhnya kami membutuhkan Tuhan Yesus di atas segala-galanya. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.